Mencium biasa, maksanya yang luar biasa. Tarik leher saya, pas dicium tadi merinding saya. Merinding, apa tak merinding? Kumis tajam. Luar biasa masyarakat Mempawah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqikum. Sampai di Mempawah istirahat sejenak. Ustaz Somad silakan masuk ke tempat kamar tidur. Saya pun tertidur. Dalam tidur itu saya bermimpi. Dalam tidur itu saya bermimpi sampai ke sebuah daerah. Lalu kemudian saya disuruh menunggu. Tak berapa lama datang panitia. Kata panitia, Ustadz, jamaahnya tidak cukup 600 orang, maka pengajian ditunda besok. Setelah bangun tadi, lama saya terpikir. Begitulah saya jalan jauh, kok jamaahnya nggak sampai 600 orang. Apa yang terjadi sebenarnya? Setan sedang menyebarkan isu. Setan menyebarkan isu melalui mimpi. Masuk dia ke dalam mimpi saya. Dia tahu saya letih, dia lelah, dibuatnya saya kehilangan semangat. Udah bersama, kau tidur aja lah. Jamaah tak sampai 600. Ternyata Masya Allah tabaraka. Ini sampai nggak 600? Jadi intinya kerja setan menyebarkan isu melalui mimpi. Maka kalau ada manusia yang suka menyebar isu, berarti bukan saya yang ngomong ya, saya cuma menggiring opini aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya jangan mudah percaya pada isu. Lebih baik percaya pada usi daripada isu. Malam ini kenyataan membantah semua isu-isu itu. In ja'akum fasiqun, kalau datang orang fasik membawa berita, fatabayyanu, klarifikasi. Harus klarifikasi. Saya pun mau klarifikasi, tidak cepat percaya kepada setan. Saya mau cek sampai tak jamaah di 600. Masya Allah. Bahkan kabarnya sudah datang dari asar tadi. Zuhur, asar mereka udah datang Ustaz. Entah salah baca jadwal, tapi yang jelas yang datang dari asar tadi semuanya mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Yang berangkat dari rumah jam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sudah 6 jam berada di sini. Maka pulang lagi nanti dalam perjalanan 10, 11, 8 jam. Ketika melihat catatan amal 8 jam. Keterangan browsing, surfing, poncing, kencing. Tapi beda sama orang Mempawah. 8 jam tabligh akbar. Mana ada tabligh akbar 8 jam? Nunggunya aja lama. Tapi menunggunya itu pun bernilai jihad fi sabilillah. Makanya yang tadi niatnya kurang-kurang jihad fi sabilillah harus diteruskan jihad fi sabilillah. Saya pun sampailah ke Mempawah. Sebelum keluar, Ustaz Somad, jangan keluar dulu dari mobil. Oke. Saya lihat dari depan. Ustadz, jangan sampai salah salam. Itu bupatinya. Yang mana? Yang itu, yang pakai jilbab. Oh, perempuan. Terus saya lihat perempuan pakai jilbab, jilbabnya syar'i, jilbab panjang. Kenapa cipika-cipiki dengan wakil gubernur? Bahaya.
Setelah barulah rupanya istri bab. Oh, itulah. Coba kalau saya berturutkan, udah saya sebarkan isu di internet kan. Ini ternyata ada terjadi yang tidak benar. Na'udzubillah. Makanya jangan sempat tertelan isu. Tertelan kepala udang tak apa-apa. Kok tiba-tiba Ustaz ingat udang? Tadi dikasih makan udang. Mantap udang. Banyak, tapi tak sempat dimakan karena sibuk foto semua. Gimana mau makan udang? Saya pun makan malu-malu. Saya takutnya pas sedang makan tuh, apa semulut sedang share, like and share. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa nikmat besar diberikan Allah kepada mempawah. Sotongnya besar-besar, dipotong pakai sendok, pulut isinya. Baru disinilah saya tahu sotong makan pulut. Kepitingnya besar-besar, hampir sebesar piring. Kepiting. Cuman saya tengok kanan, Pak polisi, tentara, saya lihat kiri, satu pun tak ada yang makan kepiting. Saya malu pula kan. Saya ini kan orangnya pemalu. Jadi saya tengok tak ada yang makan, saya dalam hati saya, kenapalah orang ini tak ada makan. Masya Allah. La in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum. Mudah-mudahan nikmat-nikmat besar ini ditambah Allah kepada mempawah, insyaallah. Tapi ternyata tidak semua keinginan bisa kita sanggupi karena keadaan yang luar biasa. Saya punya sahabat, kawan dekat di Riau, namanya Ustadz Lukman Syarif. Rupanya istri beliau orang mempawah. Kata beliau, sudilah kiranya Adinda bersilaturahim di rumah keluarga saya di Mempawah. Saya paling susah menolak keinginan orang. Begitu kata beliau, sudi nanti Adinda silaturahim di Mempawah. Oke, I am coming. Saya sangka di Mempawah ini menyambut tamu biasa-biasa saja. Ternyata tadi di rumah Ibu Bupati, salam kiri, salam kanan, tarik kiri, tarik kanan. Mencium biasa, maksanya yang luar biasa. Tarik leher saya, pas dicium tadi merinding saya. Merinding, apa tak merinding? Kumis tajam. Luar biasa masyarakat Mempawah. Kalau begini keadaannya, sedangkan di rumah saja seperti ini, padahal banyak pengawal Satpol PP, maka mohon maaf saudaraku, tak mungkin datang. Khawatir saya pecah piring, pinggan, mangkuk nanti. Lebih banyak mudaratnya dari manfaat. Tapi yang jelas, begini orang Mempawah memuliakan tamu. Saya pernah ceramah di satu daerah, satu pun tak ada peduli, cuek aja deh. Pas saya lewat, saya heran, kok orang kampung ini nggak ada yang kenal saya? Kurang viral kah? Saya heran, saya tanya Pak Kades, kenapa orang sini nggak ada kenal sama saya? Rupanya nggak ada signal. Di kampung pedalaman nggak ada signal. Saya buka HP, no signal. Jadi saya tanya, gimana orang sini bisa mendapatkan ngirim berita keluar? Naik ke batang pohon kayu di atas bukit. Ada bukit tinggi, di atas bukit itu ada pohon kayu. Itulah mereka naik ke atas kalau mau dapat SMS. Naik sampai ke atas, di HP-nya digoncang-goncang, baru dapat. Yang pandai manjat ini cuman satu. Manusia, bukan monyet. Orang
Cuman yang berani manjat di atas bukit itu dengan pohon besar cuman dia sendiri. Cuman masalahnya dia buta huruf. Jadi udah di bawahnya sampai ke atas, goncang-goncangnya, tengoknya masuk, tapi dia tak bisa baca. Turun lagi ke bawah. Begitulah sulitnya. Jadi jamaah Mempawah kenal Ustadz Abdul Somad karena ada signal. Tapi jangan lupa, signal ini juga menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam kalau menyebar isu tanpa fakta dan data. Ini malam ini saya ceritakan semuanya supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Masya Allah, tabarakallah. Acara ini berapa banyak yang mentaja ini. Kabupaten Mempawah, KNPI Mempawah, Darussalam Sengkuang, DMI Mempawah, Paskas, pasukan khusus, Paskas, pasukan amal soleh. Ada pula UAS, ada juga UAS di situ. Ada banyak lah. Artinya apa? Kita bisa membuat acara besar kalau menghilangkan isu dan menjalin silaturahim. Bisa acara ini kalau hanya dilakukan oleh satu orang saja? Mana bisa? Abdul Somad mau ceramah sendiri saja, naik ke atas ini, lampu dimatikan, mikrofon dimatikan, naik ke atas. Nampak bodoh. Tapi malam ini Masya Allah, baik-baik saudara kita dikasihlah lampu. Ini nampak saya cerah terang benderang ini. Tahu kenapa nampak cerah ini? Lampu 2 biji dipasang. Hebat Mempawah. Biasa orang masang lampu di atas, ini di bawah. Kursi disediakan. Mana tahu Ustaz habis makan udang begoyang, umat kolesterolnya, disediakan kursi. Buah, ada pisang, ada duku, ada langsat, ada macam-macam, rambutan. Untung tak durian letakkan. Kita tengok, luar biasa. Tinggal plastik aja belum dibuka lagi. Takut kena ulat. Dan asli buah, asli. Kadang kita ceramah di atas meja memang buah juga, cuman pas dipencet kaca. Tapi di Mempawah, artinya orang Mempawah tidak ada tipu-tipu. Itu yang ada di luar, itu juga yang di dalam. Betul? Oleh sebab itu maka ini harus kita jaga silaturahim dan ukhuwah. Dan kedatangan Abdul Somad malam ini pun ke Mempawah dengan niat untuk menyambung tali silaturahim. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ingin panjang umur? Saya enggak ingin. Untuk apalah kau panjang umur Abdul Somad? Panjang umur, banyak dosa. Panjang umur, banyak dosa. Berapa kali naik pesawat hari ini? 2 kali sambung. 2 kali dosa. Nengok pramugari pakai rok pendek. Tapi alhamdulillah tadi pakai rok panjang dia. Dia tahu saya naik pesawat dia. Dan pesawatnya pesawat perempuan pula. Citylink. Kan pesawat perempuan, pakai jilbab, pakai rok panjang. Tapi walaupun dia pakai jilbab, pakai rok panjang, saya tidak tengok mukanya. Saya tetap tunduk ke bawah. Karena kalau saya tengok mukanya, jamaah nengok muka saya. Ya kalau cuma sekedar nengok, kalau di streaming kan ya, kalau saya tengok, langsung komen jamaah, gatal.
Oleh sebab itu maka adab-adab nih kita jaga. Ini Abdul Somad ini tidak sopan ini. Tidak sopan, pemimpin di belakang, ulama di belakang, habaib di belakang. Yang di belakang saya, pemimpin, ulil amri, ulama, pimpinan pondok pesantren, habaib, polisi, tentara, satpol pp, satpam di belakang. Kok berani? Sebelum maju saya sudah minta izin dulu kepada mereka. Dan mereka semuanya menjawab. Maka saya berani maju ke depan. Andai pas saya angkat tangan tadi mereka semuanya diam aja, saya ceramah begini. Assalamualaikum. Nah, sekarang lagi tren sekarang jamaah ceramah membelakangi jamaah sambil perlu mengambil foto begini supaya tahu orang begini orang Mempawah kalau ceramah pengajian, membangkitkan syiar. Coba kalau saya ambil foto begini lalu saya tunjukkan ke seluruh dunia, begini kalau pengajian. Kalau kalian mau melihat pengajian ramai, datang kalian ke Mempawah. Tolong naik satu orang ke atas menara, foto dari atas, biar nampak semuanya, biar tahu orang ini kadang ramai nengok dangdut. Suara penyanyinya biasa aja, rohnya aja tinggi. Ustaz pernah nengok? Ya, dengan dengar cerita orang. Insyaallah tabarakallah. Malam ini hati menjadi tenang. Segala yang mengkhawatirkan, menakutkan dihilangkan. Kalau jamaahnya nggak kelihatan gelap, maka risau. Ustaz kok tahu gitu? Saya pernah ceramah, gelap semua, macam menceramahi hantu. Tapi malam ini dibuat terang sehingga jelas mata saya melihat. Tapi wajah tak begitu nampak. Ini tak bisa saya bedakan mana anak gadis, mana nenek sama gitu. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan nanti di situ senyum-senyum apa. Tak nampak. Jangan ada fitnah campur aduk laki-laki perempuan. Pasang tenda. Kameramen, standby mereka berdiri. Jangan kalian sangka cuma Abdul Somad aja yang berjihad malam ini. Adik-adik kita kameramen jihad, mereka luar biasa. Cuma lebih berat jihad saya. Memang kami sama-sama berdiri, bedanya mereka berdiri diam. Saya berdiri bercakap. Mereka cuma ganti-ganti mata aja, kadang-kadang gini, kadang-kadang gini. Adik-adik kameramen perlu kalian ganti-ganti, karena kalau tidak nanti sudah tua gini sebelah. Yang perempuan kalau mau nikah, tanya dulu, abang profesinya apa? Kameramen. Pasti abang kameramen kan? Loh, kok tahu? Matanya gini sebelah. Jihad mereka luar biasa. Orang bisa mengulang pengajian di Mempawah di depan Masjid Rayana berulang kali. Kenapa? Karena mereka akan mengupload ke www.youtube.com. Kalau hanya ceramah sekali habis. Jangankan yang dengar, yang nyampaikan ceramah pun nggak ingat. Saya apa yang sudah saya cakapkan tak ingat saya. Kenapa Ustaz tak ingat? Karena aku manusia. Manusia diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Ada yang lebih parah lagi. Jangankan isi ceramah, nama dia pun dia lupa. Itu namanya amnesia. Malam ini segala yang menakutkan, yang mengkhawatirkan dihilangkan. Isu-isu ketidakbenaran dihilangkan. Maka apapun yang menakutkan, apa yang paling menakutkan orang? Listrik. Takut kesetrum, mati. Maka tiang listrik pun dihias begitu indah. Inilah tiang listrik yang ramah lingkungan. Saya tadi sempat, apa lah ini merahnya? Saya tengok, tiang listrik ternyata.
Tapi ingat, walaupun dia sudah dihias, dia tetap tiang yang terlalu dekat-dekat kan. Mana tahu tiang tubuh keringat berembun, pegang Tapi segala yang mengkhawatirkan, menakutkan. Khawatir nanti kalau Abdul Somad ceramah, orang tidak bisa melihat karena jamaah terlalu banyak. Nun yang di ujung sana. Pulang dia, ditanya sama suaminya, adik, tadi ngelihat Ustaz Somad, ngelihat gimana bentuk Ustaz Somad? Macam beras. Nampak kau Ustaz Somad? Dek, nampak bang. Gimana? Macam beras, hampir kukunyah dia lagi. Tapi bagaimana caranya biar supaya Ustaz itu nampak besar? Dipasanglah apa namanya, layar. Coba tengok. Makanya tak semua jamaah melihat ke sini. Ada yang melihat membelakangi saya. Seolah-olah dia berkata, terserah kalau ngomong sana, aku Masya Allah. Ternyata saya nampak lebih berwibawa di layar daripada langsung. Tabarakallah. Khusus untuk anak-anakku yang di sana. Anak-anak. Masa sama ayah begitu? Dulu saya merasa saya ini masih muda. Rupanya pas saya sedang jalan, apa kata santri-santri? Ayah, gitu. Untung tak atuh. Lupa kita atuh, oh atuh. Nauzubillah. Saya sangka jin iprit. Merah biji matanya. Rupanya kamera. Apa sebetulnya yang ingin ditunjukkan orang mempawah? Hai Abdul Somad, tadi kau suruh satu orang naik ke atas menara. Kau pikir kami gak punya drone apa? Begitu cara orang mempawah menghilangkan isu, membantah, tunjukkan real, nyata. Nih drone kami. Tapi jangan terlalu euforia, nanti jatuh juga. Saya pernah sedang ceramah, sedang berapi-api ceramah, tiba-tiba drone menabrak pokok kayu. Mudah-mudahan teknisi, hijau lampunya, tadi merah. Mantap. Tak ada lampu kuning, langsung aja hijau merah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama kita di Mempawah, mudah-mudahan bersama pula kita di jannah. Malam ini ada Ibu Bupati, ada Bapak Wakil Gubernur, ada Bapak Sekda, ada Habaib, ada kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala cabang yang berkepala maupun tak ada kepala. Semua hadir malam ini. Sebagaimana kita bersama di Mempawah, aku ingin kita bersama di dalam surga Jannatul Firdaus. Begitu saya sampai tadi, langsung saya dengar, marhaba ya Nural Aini, marhaban Jaddal Husaini. Sallallahu ala Muhammad, marhaba. Sallallahu alaihi wasallam, marhaba. Sallallahu ala Muhammad, marhaba. Sallallahu alaihi wasallam, marhaba. Marhaba diambil dari 3 huruf, rahaba, yarhabu. Marhaba, hati kami lapang menerima kedatangan Muhammad sallallahu alaihi. Orang Mempawah hatinya lapang menerima kedatangan Nabi Muhammad, walaupun yang datang bukan Nabi Muhammad, tapi keturunan Nabi Muhammad, Al-Gadri, Al-Shihab, Al-Attas, Al-Idras, Al-Segaf. Akhirnya masyarakat Mempawah
ikut ajaran Nabi Muhammad dengan mengakuinya sebagai Rasul utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama, hilangkan isu, sambung silaturahim. Tadi saya mulai jam 9, sekarang jam 9.35. Cepatnya waktu berjalan di Mempawah. Sudah 35 menit, baru satu yang saya sampaikan. Pertama, hilangkan isu, sambung silaturahim. Lanjut yang kedua. Sampai berapa nih Pak Ustadz? Sampai saya tengok ada beberapa jamaah yang menguap. Makanya dari tadi saya ceramah ini saya tengok. Nah, kalau ada yang menguap, jamaah yang menguap itu dua kemungkinan. Pertama, digoda setan. Yang kedua, kurang gizi. Tapi rasanya tak mungkin orang Mempawah kurang gizi. Makanannya segar-segar, ikannya besar. Disendokkan Pak Wagub dari satu sendok. Oh, masuk ini ke piring saya. Cuman itulah nggak ada pula yang merekam. Karena kalau direkam pas disendokkan itu, masukkan ke Instagram. Oh, naik rating kita. Disendokkan wakil gubernur. Sangka orang kita ustadz ecek-ecek kaleng-kaleng. Tengok tuh ustadz kami di Mempawah, wakil gubernur nyendokkan dia. Untung tak disuapkan ke mulut. Artinya apa? Silaturahim itu bukan hanya sekedar salaman. Silaturahim bukan hanya sekedar senyuman. Silaturahim sampai kepada at'imut ta'am, berikan makanan. Taqra'us salam, afsus salam, afsus salam, tebarkan salam. Salam maha keselamatan. Allahumma antas, Allah yang kita sembah itu penebar kedamaian. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata. Berapa banyak orang ingin masuk ke Darussalam tapi tak masuk ke Darussalam. Tapi ada orang yang di dunia sudah tinggal di Darussalam. Kenapa banyak orang tepuk tangan? Dan yang tepuk tangan yang baju biru aja. Pakai dasi pula itu. Masya Allah, orang pakai dasi siang, mereka malam pun pakai dasi. Saudara yang dimuliakan Allah, yang kedua, setelah kita hilangkan isu, kita bisa bersilaturahim, barulah berdiri program-program. Masjid bisa berdiri karena silaturahim. Silaturahim antara orang kaya yang punya semen dengan orang punya otak tukang gambar, dengan tukang yang jujur dan amanah. Berdirilah masjid yang besar, cantik dan indah. Mudah-mudahan yang membangun masjid sudah booking tempat dalam surga. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Di surga itu nanti pintunya 8. Salah satu pintu itu bernama pintu Ar-Rayyan. Siapa yang masuk dari pintu itu orang yang sering puasa sunat. Masjid ini namanya masjid. Dalam hadis Ar-Rayyan, ini kok ada ayat Rayyana, rupanya ujungnya Ibu Hajah Erlina. Rayyana. Yang penting innamal a'malu niat, niatnya baik. Maka anak-anakku, khusus yang baju-baju biru, yang tak pakai baju biru salah sendiri, kenapa tak kalian pakai? Bercita-citalah dalam hati, saya mesti bangun masjid. Setuju? Dalam hati saya mesti menjadi entrepreneur.
politikus, mesti menjadi politikus, bukan tikus, mesti menjadi businessman, mesti menjadi orang kaya, tapi bukan tujuan. Itu hanya wasilah. Tujuannya adalah mencari ridha Allah dengan membangun masjid yang megah, mewah, besar. Menaranya sampai 4 biji. 1, 2, 3, 4. Berapa banyak masjid, bangun menara 1 tak selesai-selesai. 1 tak siap-siap. Ini 4 menaranya. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. 2 lantai. Ini masjidnya memang bentuknya 2 tingkat atau di dalam 1 lantai? 2 tingkat. Masya Allah, tabarakallah. Itu masjid. Ini apa namanya? Ini macam masjid juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang sudah membangun masjid, maka sudah booking 1 tempat dalam surga. Jadi orang yang tak bangun masjid masuk surga tinggalnya di mana? Tak ada tempat, nonjob lah berarti. Ada sebagian orang berdoa, ya Allah, masukkanlah aku ke surga. Di kaki 5-nya pun jadilah. Masa berdoa begitu? Kata Nabi, idza sa'altumullaha, kalau kau berdoa kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah tempat yang paling tinggi, surga Jannatul Firdaus. Wahai anak-anakku, wahai adik-adikku, wahai kawan-kawanku, wahai sahabat-sahabatku, kalau kalian nanti masuk surga, kalian pandang ke kanan tak ada Ustaz Somad, kalian pandang ke kiri tak ada Ustaz Somad, kalian lihat ke depan juga dia tidak ada, yakinlah bahwa dia sudah duduk di ruang VVIP. Pede sekali dia masuk surga. Orang Islam mesti pede masuk surga, karena yang menjanjikan dia adalah orang yang tak ada dusta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Maka semua yang hadir malam ini masuk surga. Masuknya kapan? Itu yang jadi masalah. Mudah-mudahan kita masuk kloter 1. Ini masuk kloter 9.999. Orang sudah di surga udah bosan. Nggak ada orang bosan di surga. Orang sudah di surga penuh dengan kenikmatan, dia masih juga ngantri di belakang. Nauzubillah. Ada orang masuk surga karena kaya. Ada orang masuk surga tidak kaya, tapi karena sabar dengan penyakitnya, masuk juga surga. Ada orang masuk surga karena jabatan dan kekuasaan. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang dapat naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara 7 yang dapat naungan itu adalah al-imamul adil, pemimpin yang Ya Allah, jadikan pemimpin kami pemimpin yang adil. Jadi jangan pernah berpikir, saya nggak maulah jadi pemimpin Pak Ustadz, nanti saya tidak amanah. Justru yang diinginkan adalah amanah. Yang di hadapan saya ini adalah calon-calon pemimpin masa depan. Alumni Darussalam akan menjadi bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri. Karena kalian masuk surga lewat kekuasaan. Segenggam kekuasaan di tangan lebih bermakna daripada isi kepala yang brilian. Betul? Ada orang cerdas menyampaikan ceramah berapi-api. Marilah berzakat, bayar zakat. Dalil-dalilnya lengkap, ayatnya, hadisnya, fatwanya. Dia orang nggak mau bayar zakat. Bacakannya, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda, orang-orang yang menahan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dia tidak mau menunaikan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim, sampaikan kepada mereka azab yang sangat menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha, hartanya akan dipanaskan, dibuat mendidih, menggelegak. Fatukwa bihajibahuhum, keningnya akan ditimpa, wajunubuhum, pundaknya, wazuhuruhum, pundaknya, ususnya, keningnya. Lalu apa kata Allah? Hadza ma kanastum, ini rasakan
akibat menumpuk harta. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Ayat berapi-api, hadisnya macam hebat. Jamaah. Tapi ada orang yang tidak pernah ceramah, tidak pernah berikan pidato, diam saja. Tapi dengan tanda tangan peraturan daerah, semua PNS pengusaha wajib bayar zakat potong atas. Mana yang lebih bermakna? Ceramah yang 1 jam atau 1 tanda tangan? Saya tahu jamaah ragu mau jawab. Nanti kalau dibilang 1 tanda tangan, Ustaz tersinggung. Ceramah 1 jam, pemimpin tersinggung. Jadi kalau gitu selamat diam. Mana yang lebih bermakna? Pura-pura bodoh aja. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, dua-duanya bermanfaat. Kalau ada di antara anakku yang ingin menjadi ustadz, yang ingin menjadi penceramah, lanjutkan. Lewat pintu itu engkau menuju surga. Menjadi orang kaya, teruskan. Lewat pintu kaya itu kau masuk surga. Lewat kekuasaan politik, teruskan. Lewat kekuasaan politik itu juga, karena pintu surga bukan 1, pintunya banyak. Pintu WC aja banyak, apalagi pintu surga. Bayangkan kalau WC cuma 1, kebelet lah orang. Makanya jangan lupa bangunkan WC. Kok Ustaz tiba-tiba ingat WC? Terus saya tengok WC, masa jamaah sebanyak ini WC-nya segitu? Mesti bangunkan banyak WC. Masjid sudah cantik, tapi yang punya duit bangunkan WC. Ustaz, siapa yang bangun masjid dibangunkan 1 istana dalam surga? Betul. Kalau saya bangun WC, apa kata malaikat? Kau yang dulu bangun masjid di Mempawah, ya, silakan masuk. Kau sudah disediakan 1 istana. Kau dulu yang bangun WC, iya, silakan masuk. WC sudah siap. Bukan begitu cara mikirnya, Mas Bro. Tapi kita sudah meringankan beban. May ya'sara an mu'sirin, siapa yang melepaskan kesulitan kesusahan orang, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, maka Allah mudahkan urusan dia di akhirat. Tidak ada urusan yang paling susah daripada urusan menahan kebelet. Maka siapa yang mau melepaskan kesusahan orang kebelet, bangun WC banyak-banyak. Khususnya di pondok-pondok pesantren. Berapa lama santri harus nunggu dalam? Cepatlah. Cepat lagi. Ditambah masih gini lagi. Masih lama. Cukup sikit. Ustaz kok tahu? Saya dulu gitu di pesantren. Pengalaman pribadi. Oleh sebab itu maka saudara yang dimuliakan Allah, mudahkan urusan orang, maka Allah pun akan memudahkan urusan kita di akhirat nanti. Yang pertama, hilangkan isu, jangan kelahi, jangan menebar dusta, jaga ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah orang Mempawah sudah melakukan itu. Amin. Yang kedua, pilih pintu surga mana yang kau masuki sesuai dengan apa yang kau mampu dan kau miliki. Bapak ibu guru, mereka tidak pernah tabligh akbar, mereka bukan pemimpin, mereka bukan arsitek, tapi mereka masuk surga karena serius mendidik anak-anak Mempawah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Nih, mereka lah yang mengajar dari mulai Daraba idribu darban daribun madrubun idrib ratadid madrubun madrabun karena Muhammadun naiman fi firasihi wa sa'atu asun wa lil kullu salamun wa batun laisa likasul. Mereka mendidik itu pagi, petang, siang, malam tanpa pernah bosan, karena mereka memandang anak ini dengan pandangan kasih sayang. Padahal bapak ibunya saja sudah muak. Aku melihat anak ini Pak Ustaz, rasanya kalau lama di rumah ini aku campakkan ke laut. Tapi bapak ibu guru di Darussalam sabar mendidik mereka. Sabar ya nak, sabar nak.
Sahabat dibacakannya selawat ke kepala si anak, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pilihlah pintu yang mana. Bapak Ibu guru sudah memilih pintu ke surganya, yang membangun masjid sudah memilih pintu ke surganya, pemimpin-pemimpin kita sudah memilih pintu ke surganya. Kita, pintu mana yang sudah kita siapkan? Jangan jawab, karena begitu mudah menggerakkan anak lidah. Tapi berpikirlah, pintu mana yang kita pilih. Abdul Somad, kau pintu mana yang kau pilih? Jangan jawab, tapi renungkan dalam hati. Mudah-mudahan kita nanti termasuk seperti kata Nabi, ada satu orang di akhirat nanti, apa kata Allah? Masuklah dari pintu mana yang kau suka, karena semua pintu itu berhak untuk kau masuki. Mau masuk pintu dari pintu orang kaya, masuklah karena kau orang kaya yang bersedekah. Mau masuk dari pintu penguasa pejabat, masuklah karena dengan jabatanmu kau pakai menolong agama Allah. Mau masuk dari pintu orang berilmu, pintu ulama, masuklah karena dengan ilmumu kau sudah mencerdaskan umat. Tapi jangan sampai di akhirat, apa kata malaikat, kau tidak masuk dari pintu manapun karena mukamu pun macam pintu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Renungkan, pikirkan, robah menjadi action amal. Maka kita merenung, aku bukan orang kaya, tapi aku berkuasa. Aku bukan penguasa, tapi aku kaya. Aku tak berkuasa dan aku tak kaya, tapi aku ada ilmu. Aku tak berkuasa, aku tak kaya, aku tak berilmu, tapi aku bisa melepaskan kesulitan orang lain. Maka dengan pintu apapun pilihlah, karena Allah tidak pernah melihat apa sebesar apa amal kita, tapi yang dipandang keikhlasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun akan dibalas Allah, walaupun hanya satu salawat, dua salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Suara saya tak bagus Pak Ustadz, suaramu tak bagus, tapi HP-mu bagus kan? Nah, keluarkanlah senternya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ya, menjaga masamu. Masa muda harus dijaga. Kenapa Ustaz selalu ceramah masa muda, anak muda, masa muda, anak muda? Karena yang tua tak perlu diceramahi, sebab ya paling 2 Jumat lagi selesai. Yang tua-tua jangan tersinggung. Enggak tersinggung aja cepat mati, apalagi tersinggung. Tapi anak-anak muda, generasi milenial, bangga saya. Ada masih muda,
sudah duduk di anggota legislatif. Mudah-mudahan bisa menyelamatkan anak-anak muda yang lain, menjadi contoh sehingga bapak ibunya bisa kasih nasihat. Tengok tuh, sebaya sama ente, tapi dia sudah berhasil. Lihat itu. Nah, ini anak-anak muda harus menjadi contoh. Lihat itu anak-anak Darussalam itu masih muda mereka, tapi mereka tahan berpisah dengan orang tua. Padahal karena diancam aja. Oh, masuk pesantren, jangan kau balik-balik. Kalau balik tengok. Insya Allah di Darussalam mereka bukan dibuang. Anakku di Darussalam, kalian di sini bukan dipenjara, kalian bukan dikucilkan, kalian bukan anak angkat, kalian bukan anak yatim. Kalian adalah anak-anak kesayangan orang tua, tapi orang tua kalian punya cara berbeda dengan orang tua yang lain. Nah, ada orang tua yang lain sayang sama anaknya, diletakkannya anak di celah ketiak. Ada orang tua yang lain sayang sama anaknya, dikasihnya anaknya main gadget, pakai gadget termahal, ngidupkannya pun pakai batu. Hidup. Akhirnya si anak main gadget pagi, petang, siang, malam. Anak pun kena penyakit kecanduan game online. Ada orang tua yang sayang sama anak, tapi caranya lain. Dibelikan sepeda motor, akhirnya tiang listrik. Tapi bukan tiang listrik di Mempawah, karena tiang listrik Mempawah ada lampunya. Tiang listrik di tempat lain tak nampaknya lagi, rata dengan tanah. Kenapa? Yang dimakannya pil anjing gila. Orang minum sirup, dia minumnya sabu-sabu, dihirup. Rata dunia ini dengan tanah, tabraknya tiang listrik. Lewat di masjid, knalpot dipotong, suara menggelar. Kalau ada orang mau mati kontan sekaratul maut, lewat tuh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mampus katanya. Diaminkan sama jamaah. Amin. Tuh, mati. Orang tua kalian tidak termasuk jenis ini. Dia sayang pada kalian, tapi bukan dengan membelikan sepeda motor. Dia sayang dengan kalian, tapi bukan dengan memberikan gadget. Bagaimana sayangnya? Diserahkannya ke guru, diberikannya ke kiai. Akhirnya 6 tahun kalian dididik di sini, jilbab kalian panjang. Tengok, jilbabnya panjang. Entah di sini aja tak tahu lagi. Jelas jilbabnya panjang. Di luar sana masuk sekolah SMP, SMA, udah pendek tarik tulis lagi. Baju pendek, resleting tak dipasang. Tak apa-apa kerja mereka. Malu saya mau ceritakan di depan bapak ibu. Pacaran, kalau memang adik sayang sama abang, kirim gambar ya. Kirim gambar. Ini gambar gak cinta, hanya kirim mengaku, ada ngancam. Awas nanti kalau tuh, nanti ku sebar ini nih, hanya sebar terjadi. Ada baca itu di internet. Berapa banyak kehormatan anak-anak gadis, buah hati belayan jiwa, dikandung 9 bulan 10 hari lamanya, disusukan 2 tahun lamanya, dilahirkan meregang nyawa, hanya sebagai korban kejahatan seksual. Tapi anak-anak perempuan kita dijaga marwah, martabat, kehormatannya. Bagi bapak ibu yang sudah memasukkan anak ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum juga menyekolahkan anak ke pesantren, na'uzu. Yang sudah kusampaikan ceramah tak juga mau masukkan anak ke pesantren, mati Daftarkan segera anak anda ke pondok pesantren sebelum tanggal penutupan berikut ini. Potong kan susah iklan ini, kalian potong 1 menit, masukkan ke Instagram, like and share. Mati Abdul Somad. Abdul Somad tetap dapat pahala mengalir. Berapa banyak orang tua di Mempawah yang memasukkan anaknya ke pondok pesantren, mengalir ke makam Abdul Somad seperti bukan setetes embun, air terjun. Inilah yang diinginkan. Untuk apa jadi ustaz?
Jadi Ustaz ini untuk apa? Terbang dari Pekanbaru ke Batam, dari Batam terbang lagi ke Pontianak, dari Pontianak naik mobil ke Mempawah. Untuk apa jauh-jauh ini? Untuk viral, followernya banyak. Untuk apa jauh-jauh ini? Cuman satu yang diinginkan, supaya dapat amal jariah sesudah mati.